Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah yang mempertemukan kita semua ya, ibu-ibu semua. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini di hari Minggu, alhamdulillah di sini baru saja diguyur hujan, baru berhenti hujannya. Seperti itu. Mudah-mudahan tidak membuat kita mager ya, tapi tetap semangat terus menuntut ilmu. Amin. Perkenalkan, nama saya Indah Budiarti. Insya Allah saya akan memandu ibu-ibu semua di sini untuk kita bersama-sama belajar ya dalam parenting ahad dengan judul mengatur keuangan bagi gaji low income bersama Mbak Dwi Retno Utami SEMBA. Insya Allah selama kurang lebih 1 jam setengah ke depan kita akan belajar mengupas tuntas gimana nih tips-tipsnya di saat pandemi ya, pas banget ini materinya gitu ya, gimana caranya kita bisa mengatur gaji low income atau gaji pas-pasan di saat pandemi seperti ini dengan banyaknya apa ya, mungkin PHK ya seperti itu, dan juga ada yang mulai dipotong seperti itu gajinya. Nah, ini gimana caranya bunda-bunda semua, ibu-ibu semua di rumah bisa lebih cermat lagi mengatur keuangan. Baik, kita akan sapa terlebih dahulu Mbak Retno. Assalamualaikum Mbak Retno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Indah. Iya, sehat Mbak? Alhamdulillah. Iya, baik Mbak Retno. Gimana anak-anak udah ada yang jaga Mbak? Sudah ada abinya, jaga. Oke, siap. Baik, kita mulai aja ya Mbak ya. Silakan Mbak Retno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bunda sekalian, saya Dwi Retno Utami. Terima kasih Mbak Indah atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak untuk berdiskusi ya, mengenai cara mengatur keuangan bagi gaji low income. Ya, bisa selanjutnya. Oke, next. Uh, di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu low income itu apa gitu. Jadi sebenarnya World Bank itu pada tahun 2020 sebenarnya ada update terbaru mengenai low income. Low income itu biasanya pendapatan per kapita di sebuah negara, pendapatan rata-rata lah gampangnya gitu, itu kurang dari 1035 US dollar atau kalau dirupiahkan sekitar 14,4 juta rupiah per tahun atau sekitar 1,2 juta per bulan. Mohon maaf ini ada tulisan yang numpuk. Namun sebenarnya setelah 23 tahun Indonesia itu berada pada kelas lower middle income, tahun 2020 tuh Indonesia beranjak naik kelas nih jadi kelas upper middle income atau pendapatan negara dengan pendapatan menengah ke atas. Atau kalau dirupiahkan itu sekitaran lebih dari 4,7 juta per bulan. Sedangkan rata-rata upah minimum provinsi di Indonesia tahun 2021 ini sekitaran 2,6 juta gitu per bulannya. Nah, di sini nanti low income yang akan kita tekankan adalah yang di bawah UMP. Jadi nanti di bawah 2,6 juta gitu ya. Kan yang di bawah 1,2 atau mungkin di standarnya Indonesia 4,7 juta gitu. Oke, next, Mbak. Nah, sebenarnya belum banyak yang membahas mengenai pandemi ini akan berakhir kapan gitu. Namun ada artikel di Bloomberg yang menyatakan bahwa kira-kira nantinya kita dalam 7 tahun ke depan kita akan bisa hidup normal lagi. Tetapi ini juga belum fix, maksudnya hanya perkiraan dari data yang ada. Itu kalau 75% seluruh populasi yang ada di dunia ini sudah melakukan vaksin. Padahal kenyataannya nih di akhir 2020 kemarin ada strain baru dari COVID-19 yang beda lagi di Afrika Selatan. Nah, ini entah apakah masih 7 tahun atau tidak. Nah, kita sebagai ibu dan sebagai bagian dari masyarakat juga, kita harus menyesuaikan diri agar kita tidak terkaget-kaget dengan semua perubahan yang terjadi, apalagi sampai 7 tahun. Tadinya kan kita kira pandemi ini selesai setahun. Iya, betul Mbak. Kemudian, iya kan Mbak? Kemudian mungkin 2 tahun nih. Ternyata kok ada yang menyatakan 7 tahun, berarti kita harus benar-benar mempersiapkan diri gitu untuk menghadapi
era panjang ini gitu. Yuk, Mbak, next. Nah, di sini mungkin ada yang dulu di PHK karena pandemi, kemudian ada juga yang tiba-tiba dipotong gajinya, tidak mendapatkan tunjangan macam-macam, bonus dan lain sebagainya. Apalagi misalnya 2 juta per bulan gitu ya, di bawah UMP tadi. Apakah keluargaku bisa bertahan? Bisa nggak sih gitu? Ternyata sebenarnya bisa kok, asalkan kita mau menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada sekarang. Seperti itu. Oke Mbak, next. Nah, kita perlu mengetahui cara mengatur keuangan kita agar dapat bertahan pada masa pandemi. Karena masa pandemi ini kalau ini memang benar 7 tahun, maka selama 7 tahun itulah kita akan punya kebiasaan pengeluaran dan pemasukan yang mungkin hampir sama dengan apa yang kita alami saat ini. Nah, kalau untuk menambah penghasilan dalam kondisi sekarang sepertinya kok agak susah ya, kecuali nanti kita sudah ada di pertengahan pandemi, di mana nanti mungkin ada sektor-sektor yang sudah mulai bangkit lagi untuk menarik tenaga kerja. Namun dengan kondisi sekarang akan lebih baik jika kita menerapkan strategi bertahan. Strategi bertahan kita dengan low income, kita masih bisa kok hidup dengan low income gitu. Jangan khawatir. Yang pertama adalah tentukan prioritas. Fokuslah pada kebutuhan pokok, pangan, sandang, papan. Pangan dulu ini, kita penuhi. Jangan terlalu memikirkan, saya ingin makanan yang lezat, makanan yang mewah, tapi berilah atau belilah makanan-makanan atau sayuran atau bahan makanan yang murah dan bergizi, gitu. Seperti telur, tempe, tahu, itu nggak masalah. Yang penting kita bergizi dan terpenuhi kebutuhan pokok kita. Kemudian beli pakaian juga tidak perlu pakaian yang mahal, yang branded, ABC gitu, tidak harus. Kita fokus aja yang penting kebutuhan pakaian kita juga terpenuhi. Kemudian rumah, kalau misalkan kita kontrak gitu ya itu tidak harus rumah kontrakan yang mewah di pemukiman elit, tidak harus seperti itu. Kalau kita sudah tinggal di rumah sendiri, kita coba kurangi pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu. Misalkan tadinya kita menggunakan jasa cleaning service orang lain atau pihak ketiga, kita bisa kerjakan sendiri secara bergiliran bersama anggota keluarga. Yang kedua, tetaplah menabung. Jadi kita, berapapun penghasilan kita tetap usahakan untuk menabung, sekecil apapun, sesedikit apapun. Dan ini dijadikan sebagai rutinitas. Kenapa? Karena kalau kita tidak menabung, nanti kita tuh sama sekali tidak punya apa-apa gitu di kemudian hari ketika nanti harusnya misalnya ada kebutuhan yang lebih yang kita tidak tahu. Karena sebenarnya kalau saya sendiri merasa bahwa pandemi ini tuh kayak mengharuskan kita untuk punya dana darurat gitu. Tiba-tiba ada yang sakit, tiba-tiba kita butuh vitamin lebih, tiba-tiba kita tidak bisa keluar rumah dan harus beli online semuanya, seperti itu. Dan yang ketiga, kalau bisa hindari berutang. Misalnya kita punya gaji 2,5 juta. Kalau kita masih berutang dengan kondisi seperti ini, kita akan kewalahan sendiri gitu untuk melunasi hutang dan juga untuk memenuhi kehidupan kita sekarang dan mempersiapkan kehidupan kita pada masa mendatang gitu. Jadi hindari berutang. Tapi kalaupun sangat terpaksa kita harus berutang, pastikan bahwa kita memiliki sumber penghasilan untuk melunasinya. Jadi kita perkirakan dulu, oh saya mau berutang karena butuh sekali untuk misalnya mendaftarkan anak sekolah gitu. Tapi kita sudah prediksikan, oh kira-kira nanti saya akan dapat gaji, saya masih bisa menabung atau saya masih bisa mencicil dari uang saya pada bulan ini. Sehingga nantinya utang kita juga akan lunas begitu. Next Mbak. Nah, gaji 2,5 juta rupiah tuh bisa apa? Yang pertama kita bisa berinfak. Karena gaji 2,5 juta ini belum mencapai nisab untuk berzakat. Sekarang kan kalau berzakat itu untuk penghasilan kurang lebihnya kan 6,67 juta per bulan penghasilan kita. Tapi karena belum mencapai itu, kita bisa melakukan infak.
Dan infak ini kan kita tidak ada ketentuan harus berapa. Namun kalau mau dipersentasekan, misalkan kita mau 10% dari penghasilan kita atau dari gaji kita itu akan lebih baik, atau mungkin sekitar 250.000 kalau dari 2,5 juta. Oke, next Mbak. Selanjutnya, uang 2,5 juta ini kita bisa apa lagi? Kita juga bisa menabung, seperti saya katakan tadi, sekecil apapun penghasilan kita, atau bahkan mungkin sebesar apapun penghasilan kita tuh tetap bisa menabung gitu, jangan khawatir. Dan caranya menabung adalah menabunglah pada kesempatan pertama setelah menerima gaji. Jangan kita menabung itu di akhir sisa, jangan kita sisakan uang untuk ditabung, karena nanti ujung-ujungnya kita nggak punya uang untuk ditabung karena habis untuk keperluan bulanan. Tapi kita sisihkan di awal untuk menabung. Jadi misal gaji 2,5 juta, kalau nabung itu minimal bagusnya sih 10% gitu ya, minimal dari gaji. Kalau mau lebih boleh, misal 250.000. Nah, kita buat rekening terpisah dari uang gaji kita atau dari uang belanja atau rekening belanja kita. Mengapa? Karena kalau tabungan itu gabung nih, kadang kita kan tidak mencatat secara rinci berapa tabungan kita per hariannya, kan kita tidak tahu, atau per bulannya. Akhirnya uangnya itu takutnya kepakai lagi untuk belanja dan akhirnya habis gitu. Kalaupun kita tidak memiliki rekening di bank, misalnya kita pakai amplop, pastikan amplopnya ini juga amplop yang terpisah dari amplop-amplop untuk keperluan yang lain gitu. Dan jangan lupa amplop untuk tabungan ini karena kita isi terus, itu disimpan yang di tempat yang aman, bebas dari rayap, takutnya timbangan rayap, bebas dari lembab, nanti takutnya uangnya jamuran dan lain sebagainya. Next. Kemudian gaji 2,5 juta rupiah ini bisa apa lagi? Kita bisa belanja bulanan. Bagaimana cara merencanakan belanja bulanan agar efektif dan juga efisien? Caranya adalah membuat daftar rencana bulanan, misalnya sembako, kemudian membayar tagihan listrik, air, iuran warga, dan lain sebagainya, itu setiap bulan. Di awal bulan, gajian gitu, kita rencanakan untuk 1 bulan ke depan. Jangan setiap hari, ya udah ambil aja tanpa perencanaan. Nanti ujung-ujungnya jebol itu uang bulanannya. Biasanya itu uang bulanan yang bagus untuk kita alokasikan dari gaji, uang bulanan itu adalah 50%. Jadi kalau dari 2,5 juta berarti 1,25 juta untuk memenuhi belanja bulanan. Apakah bisa? Insya Allah bisa. Misalnya itu kita tidak perlu membeli makanan-makanan yang mewah, tetapi dalam kondisi seperti ini kita pastikan bahwa makanan kita adalah bergizi, halal, thayyib gitu ya. Dan juga kita membeli makanan yang murah aja, banyak kok makanan murah yang sehat. Apalagi kalau misalnya kita bisa menanam sayuran, kemudian menanam buah-buahan di halaman kita atau di dalam pot, maka ini akan bisa membuat kita lebih hemat. Next. Kemudian gaji 2,5 juta ini bisa apa? Gaji 2,5 juta ini bisa untuk bayar hutang. Misalkan nih, kita terlanjur memiliki hutang. Nah, apa yang kita lakukan? Jika kita terlanjur memiliki hutang, itu kan segera dibayar. Karena bagaimanapun hutang itu mendatangkan kewajiban bagi kita untuk membayarnya. Jika hutang yang kita miliki ini melebihi dari kemampuan kita untuk kita bayarkan setiap bulan, maka kita bisa datang kepada orang yang memberi kita hutang untuk meminta keringanan dengan cara mencicil. Nah, cicilan untuk hutang ini sebaiknya setiap bulannya tidak lebih dari 30% dari gaji kita. Mengapa? Karena kalau semua penghasilan atau gaji kita gunakan untuk bayar hutang, nanti kita tidak bisa memenuhi kebutuhan kita yang lain. Padahal kita tetap harus makan, kita tetap harus bayar sekolah anak misalkan, kita tetap harus ganti baju, membeli baju kalau bajunya sudah sempit atau lain sebagainya. Sehingga
kita perlu menetapkan berapa sih persentase ideal agar kita bisa membayar hutang yang nantinya insya Allah akan lunas dengan tetap bisa memenuhi kebutuhan kita yang lain. Ya, next, Mbak. Selanjutnya, dengan gaji 2,5 juta, kita bisa apa? Kita juga bisa berinvestasi. Misalkan kita tidak punya hutang, maka kita bisa menggunakan dana tersebut untuk berinvestasi atau menambah tabungan. Misalkan tadi tabungan awal itu adalah tabungan yang untuk jadi satu, yang penting kita nabung. Tetapi karena kita tidak punya hutang, kita bisa membagi tabungan kita dengan lebih spesifik. Ini akan lebih bagus. Misalkan kita membagi tabungan kita spesifik untuk haji, misalkan. Kemudian tabungan yang lainnya untuk pendidikan anak. Tabungan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan yang lain, boleh juga. Nah, ini sebaiknya terpisah ya, setiap tujuan dari tabungan itu. Agar kita tahu, oh ini sudah sesuai dengan kebutuhan tabungan yang kita inginkan, maka kita bisa menggunakan sesuai kebutuhan tersebut. Nah, perlu juga kita menyisihkan uang untuk dana darurat. Cadangan dana darurat ini penting, apalagi kondisi yang tidak menentu seperti sekarang ini. Misalkan ada yang sakit atau kita harus memenuhi sesuatu yang memang tidak terduga. Oke, Mbak, selanjutnya. Nah, permasalahan yang sering dihadapi oleh orang-orang yang berpenghasilan low income, walaupun sebenarnya ini tidak selalu untuk low income ya, banyak penghasilan besar orang-orang berpenghasilan tinggi pun juga mengalami permasalahan ini. Yang pertama adalah gaji habis sebelum waktunya. Misalkan gajian tanggal 1, belum sampai pertengahan bulan sudah habis. Akhirnya kalau misalnya masih punya tabungan, dia mengambil tabungan. Kalau misalkan tidak memiliki tabungan, akhirnya dia berutang. Padahal sebenarnya gaji yang sudah kita dapatkan itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan kita sampai dengan akhir bulan. Yang kedua, kalau permasalahan yang dihadapi oleh low income adalah merasa tidak bisa menabung karena bergaji rendah. Loh, saya kan gajinya cuma 2,5 juta per bulan, karena saya 2. Ini sudah habis dong untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, jadi saya kayaknya nggak perlu menabung gitu. Nah, itu permasalahan yang sering terjadi atau mungkin menjadi rasanya seperti pembenar bahwa kita tidak perlu menabung gitu. Padahal ini salah. Yang ketiga, biasanya terlanjur memiliki banyak hutang. Kalau kita terlanjur memiliki banyak hutang, biasanya pikiran kita jadi ruwet. Kemudian pendapatan yang kita dapatkan atau gaji yang kita terima itu langsung, aduh gimana untuk bayar hutang, kemudian untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari juga sudah sangat mepet, hingga akhirnya kita tidak bisa berpikir jernih untuk merencanakan kehidupan kita pada masa mendatang. Oke, next. Kemudian apa solusinya? Solusinya ada 3 yang utama, yaitu membuat rencana pengalokasian gaji setiap bulan. Jadi sebulan sekali kita buat perencanaan gaji. Nanti lama-lama kita akan tahu polanya. Misalkan 3 bulan saja kita membuat perencanaan itu, kita akan tahu polanya. Yang mana untuk menabung, mana yang untuk belanja bulanan, mana yang untuk membayar iuran-iuran sosial dan lain sebagainya. Yang kedua, menabung pada kesempatan pertama setelah menerima gaji. Ini sepertinya sepele, padahal ini susah sekali, aduh sampai ribet, susah sekali dilakukan. Karena itu tuh menabung itu sisanya dari belanja bulanan. Padahal kalau kita mau menabung dengan disiplin, kita letakkan itu di depan sehingga belanja bulanan kita itu adalah, katakanlah itu adalah sisa menabung. Tapi jangan menabung secara berlebihan sampai kita tidak bisa memenuhi biaya bulanan kita. Yang ketiga, rinci seluruh utang dan cicil sesuai kemampuan. Jika ada suami istri, jangan sampai ada yang menyembunyikan hutang. Karena kalau misalkan, oh ternyata sudah lunas, sudah ada rencana punya istri, utangnya sudah lunas, kemudian ada rencana lain bagi keluarga itu, ternyata oh kok nggak bisa ya,
kok uangnya kurang terus ya? Oh ternyata suami masih punya utang dan tidak menyampaikannya kepada istrinya. Begitu juga sebaliknya. Itu tidak boleh karena mengganggu kekuatan apa ya atau kesulitan fondasi keuangan keluarga kita. Dan kunci yang penting juga adalah disiplin. Terkadang di awal kita sudah sangat bersemangat untuk mengerjakan semuanya, membeli buku, mencatat, kemudian kita sudah merencanakan semua yang kita inginkan dalam 1 bulan atau mungkin tahun depan, cita-cita tabungan nantinya, tapi itu hanya berlangsung 1 bulan pertama atau 2 bulan pertama atau mungkin bahkan seminggu pertama ada juga. Nah, ini akan menjadi penghalang kita untuk bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Ya, next. Nah, penting untuk memulai sejak sekarang agar tidak ada penyesalan. Jadi, ketika kita tahu apa permasalahan kita tahu kondisi yang ada sekarang yang memang di luar kendali kita, karena pandemi ini kan di luar kendali kita. Jadi kita hanya bisa mengendalikan apa yang ada di sekitar kita. Misalkan di sini adalah gaji kita atau gaji keluarga kita. Nah, kita harus mulai mengaturnya sejak sekarang gitu. Jangan sampai kita menunda-nundanya hingga akhirnya kita nyesel. Ah, kenapa nggak dari dulu ini dipersiapkan? Ternyata pandeminya belum selesai. Aduh, ternyata belum bisa dapat penghasilan tambahan. Ternyata belum bisa menambah penghasilan keluarga dengan cara yang lain seperti ini. Nah, sepertinya sekian ya ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti dilanjutkan dengan sesi diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Retno materinya, Masya Allah nih jadi semangat buat mencatat-catat lagi. Baik, ini alhamdulillah sudah ada sekitar 40 orang yang bergabung di Google Meet kali ini. Sebelumnya saya mau lihat semangat teman-teman dulu dong, tolong ketik huruf S. Mau lihat dulu dong semangatnya di kolom chat ya. Oke, ada dari Miss Ika. Alhamdulillah ya, banyak responnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi pertanyaan. Insya Allah, silahkan bagi bunda-bunda semua yang memiliki pertanyaan seputar keuangan bagi gaji low income, bisa yang mau open mic juga boleh atau bisa langsung tulis di kolom chat ya. Baik, Mbak Retno sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman nih, mengenai mencatat nih ya Mbak, ini salah satu permasalahan yang apa ya, yang saya hadapi gitu. Kadang-kadang ada apa ya, ada rasa males ataupun suka lupa gitu mencatat. Kira-kira ada alternatif lain nggak ya Mbak selain mencatat gitu? Atau gimana baiknya ya Mbak biar maksudnya rencana yang udah kita buat tuh nggak keluar jalur gitu? Kalau selain mencatat di kertas atau di buku gitu ya, Mm-mm-mm. mungkin solusi lain menggunakan aplikasi kalau kita sering pakai HP. Mm-mm-mm. Nah, itu ada aplikasi, sebenarnya ada beberapa aplikasi. Mm-mm. Cuman kalau ini boleh sebut merek? Jangan ya. Jadi ada beberapa aplikasi bisa di-review sendiri di Play Store. Nanti dicobain aja kira-kira aplikasi yang sesuai dengan kita tuh yang mana gitu. Ini mudah banyak. Saya coba beberapa aplikasi untuk mencari yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan saya gitu. Akhirnya saya menemukan aplikasi, oh ini kok kayak cocok. Jadi misalnya kita baru keluar beli bensin gitu ya. Nah, Mm-mm. nanti dia udah ada pilihan sendiri untuk pengeluaran beli bensin gitu. Kita tinggal klik dan tulis nominalnya. Itu kan Hmm. setidaknya memudahkan kita Iya, ya iya, kalau betul-betul. kita kemana-mana ke HP. Nah, nanti di situ juga setiap bulannya nanti juga akan ada laporannya. Kita pengeluarannya itu paling banyak untuk apa ya gitu. Hmm. Iya, Begitu. iya. Jadi ya kalau rencana lebih enak Mm-mm. tertulis. Tapi nanti Mm-mm. kadang realisasinya itu loh yang kadang kita agak males Ada kan miss ya. ya, heeh. Itu bisa diatasi dengan aplikasi gitu. Oh, oke, oke, siap. Nah, ini ada pertanyaan dari Miss Ika nih, Mbak Retno.
di kolom chat ya, bagaimana cara agar bisa konsisten menabung di awal? Nah, kalau Miss Ika sendiri mencatatnya pakai money tracker. Oh iya, iya. Assalamualaikum Miss Ika, terima kasih atas pertanyaannya. Nah ini bisa konsisten menabung di awal ini kalau misalkan kita bekerja, misalkan di sektor formal, gaji kita masuk di rekening, itu kita kalau kita pergi ke bank, kita bisa membuka rekening baru untuk melakukan auto debit. Jadi misal begitu masuk ke rekening kita gitu, rekening A gitu ya, itu akan otomatis pindah sesuai dengan nominal yang kita inginkan untuk pindah ke rekening B. Nah nantinya rekening B ini jadi rekening tabungan kita, itu bisa. Atau kalau kita ingin mengelola sendiri, begitu kita masuk gaji di rekening A, kita buka tabungan biasa aja, langsung kita transfer sendiri ke rekening B, itu juga bisa. Atau kalau uang kita, gaji kita itu bentuknya cash, uang fisik, nah kita langsung pindahkan di amplop. Yang tabungan ini nggak usah kita buka-buka, nggak usah kita ada lihat tabungannya sekarang berapa, besok berapa, nggak usah. Nanti aja kalau memang kita mau nabung lagi baru dibuka. Kalau setiap saat kita lihat nanti kita tergoda untuk menggunakan uang tersebut. Gitu ya, kira-kira Miss ya, semoga bisa menjawab. Next, ada pertanyaan dari Mbak Asmi Syafrina. Assalamualaikum Bu Retno, salam kenal. Mau bertanya, bagaimana solusi dengan rumah tangga yang income-nya tidak tetap? Misalnya punya usaha di rumah. Apalagi masa pandemi seperti ini, omset turun pesat. Nah, gimana solusinya untuk bisa tetap menabung? Assalamualaikum Mbak Asmi. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini juga menjadi permasalahan banyak orang dan juga UMKM yang ada di Indonesia, di mana dengan kondisi sekarang pandemi, omset menurun, kemudian kita harus tetap nabung, bukannya kita kesusahan nih omsetnya turun gitu. Ada cara yang sebenarnya bisa kita lakukan ketika omset itu masih tinggi ataupun tidak. Yang pertama adalah kita kan kalau kita punya usaha, kita akan menyisihkan sebagian untuk gaji kita, walaupun kita adalah pemilik usaha. Misalkan 20%, biasanya 20% dari omset. 20% dari omset ini kita ambil setiap bulan. Nah, dari situ 20% itu nanti kita ambil 10%-nya, 20% kan berarti 20% dari omset kan berarti 100% gaji kita. Misalkan kita gajinya hanya berasal dari situ. Nah, kita ambil 10%-nya untuk menabung. Jadi, ketika omset itu naik atau omset itu turun, kita tetap bisa menabung. Gitu, Mbak Asmi. Iya, baik. Next dari Butter Channel, mohon izin bertanya, bagaimana mengatur keuangan setiap bulan agar bisa seimbang antara pemasukan dan pengeluaran? Assalamualaikum, Butter Channel. Kalau untuk mengatur keuangan setiap bulan agar bisa seimbang antara pemasukan dan pengeluaran, kita bisa membuat perencanaan. Jadi kalau kita sudah menerima gaji atau mungkin 1 hari nih sebelum kita gajian, kita kan akan tahu ya kira-kira besok kita gajian berapa kalau misalnya kerja di sektor formal. Tapi kalau kita usaha ya mungkin kita akhir bulan sudah menghitung besok saya akan dapat uang berapa. Nah kita lihat dulu pos penerimaan kita. Misalkan tadi 2,5 juta. Kemudian kita tuliskan juga pengeluaran kita apa saja. Misalnya untuk belanja beras atau apa, pasti kan kalau udah sering beli kan akan tahu ya harga beras berapa, kemudian sebulan kita butuh berapa kilogram beras dan lain sebagainya. Kita perkirakan itu. Tetapi ketika kita memperkirakan, kita juga harus berhati-hati. Apa yang perlu kita perhatikan? Yang perlu kita perhatikan adalah jangan terlalu mepet dengan harga yang sudah kita patok. Misalkan harga beras kilonya 8.000 misalkan. Ya udah 8.000 aja. Kita berikanlah spare 8.500 atau 9.000. Kenapa? Karena ketika nanti tiba-tiba besok nih harga beras naik yang ingin kita beli itu, kita tuh tidak terkaget-kaget dan tidak kacau dengan rencana yang sudah kita buat. Itu juga dengan pengeluaran yang lain. Kalau kita sudah bisa merencanakan itu semua, ini lama-lama kita akan hafal, oh ini match ya, oh iya ini sudah cukup, oh ini masih
perlu diperbaiki di bagian ini, di bagian itu. Dan kita harus mengevaluasinya setiap bulan agar kita tahu mana yang harus kita perbaiki atau mana yang sudah baik. Seperti itu. Iya baik, terima kasih Mbak Retno jawabannya. Next pertanyaan dari Ibu Olvi Yanti Titin, bagaimana mengakali pengeluaran sebelum pandemi? Contohnya biaya pendidikan anak. Setelah pandemi gajinya sulit dibagi. Apakah antisipasi dengan anak pindah sekolah negeri karena swasta qadarullah tidak bisa diatur dengan biaya makan gitu. Maksudnya mungkin biayanya sudah apa ya? Maksudnya melebihi budget gitu ya kalau Oh ya, ya. sekolah di swasta seperti itu. Ya, terima kasih Bu Alfianti Titin atas pertanyaannya. Iya, memang ini masalah pendidikan anak ini menjadi dilema sendiri ya bagi kita orang tua gitu. Di satu sisi kita tuh ingin anak itu di masa pandemi tetap belajar dengan seperti halnya kemarin sebelum pandemi. Tapi di sisi lain kita nggak bisa memungkiri bahwa biaya untuk pendidikan itu juga banyak loh. Gitu. Bahkan bisa Betul. sampai memakan biaya makan kita, biaya untuk memenuhi kebutuhan pokok kita. Sebenarnya kalau pindah ke sekolah negeri bisa juga. Kalau misalkan swasta yang memang tidak ada kompromi tentang itu gitu ya. Kalau saya sendiri sih akhirnya saya tidak menyekolahkan anak saya karena mungkin kebetulan anak saya masih kecil ya di sekolah yang formal. Tapi saya menyekolahkan misalkan dalam hal agama, anak disekolahkan di sekolah agama seperti sekolah tahfiz misalkan, yang mungkin biayanya tidak terlalu sebesar kalau anak kita sekolah di sekolah swasta. Kemudian kalau misalkan anak ingin belajar bahasa Inggris misalkan, ya itu anak dileskan. Nah, les ini relatif lebih murah ya dibandingkan dengan total kalau kita membayarkan sekolah di sekolah swasta gitu. Nah, saya sendiri juga mengalaminya seperti itu. Kalau mau pindah sekolah negeri, silakan, bisa juga ini jadi alternatif. Kalaupun tetap ingin di sekolah swasta, cara mengakali pengeluarannya itu adalah kalau memang kita tahu nantinya kita akan memiliki penghasilan yang kembali lagi seperti dulu, misalkan gaji kita tidak dibayar di bulan ini, tapi di 6 bulan mendatang, kita bisa berhutang. Tapi berhutanglah kepada pihak yang memang sesuai dengan syariat. Tetapi kalau kita masih punya tabungan, ya kita menabung. Kita ambil dari tabungan dulu untuk nanti kita ambil ketika kita kembalikan maksudnya ke pos tabungan kita setelah kita menerima gaji. Tetapi kalau memang gaji itu akhirnya gaji kita turun dan akhirnya tidak bisa memenuhi pendidikan anak di sekolah swasta, ya kita harus menyesuaikan diri. Misalkan ya itu kita belajar ya, mau tidak mau kita harus belajar untuk membuat kurikulum anak, dan sekarang itu banyak sekali seperti semacam homeschooling atau les-les yang bisa kita atur sendiri. Kita butuh anak les apa, kita butuh anak les apa, kita butuh anak tahu apa, atau mungkin kalau les ini mahal, ya udah saya beli bukunya dan diajarin sendiri, tapi memang harus ada effort lebih dari orang tuanya. Nggak mudah ya ini ya Mbak Retno. Iya, betul-betul. Karena pendidikan ya untuk Iya masa betul. depan anak. Ya, next pertanyaan dari Bu Yuyun. Assalamualaikum, izin bertanya Bu terkait dana darurat dan tabungan. Lebih baik di pos yang berbeda atau seperti apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuyun. Kalau untuk dana darurat, itu sebaiknya di pos yang berbeda. Karena begini, tabungan itu fungsinya adalah untuk mempersiapkan kebutuhan kita pada masa mendatang. Misalkan tabungan untuk haji, misalkan tabungan untuk pendidikan anak, dan juga tabungan-tabungan yang lain. Tetapi kalau dana darurat ini adalah dana yang memang kita sisihkan ketika terjadi kondisi darurat. Misalkan ada keluarga yang sakit, ada yang meninggal, ada yang menikah, ada yang perlu pengeluaran ekstra yang kita pun tidak bisa menyangkanya. Nah, itu kita menggunakan dana darurat. Mengapa diperlukan pos yang berbeda atau rekening yang berbeda?
Karena dana darurat ini ketika terpakai dia harus diisi lagi, dan jangan sampai dana darurat ini mengganggu tabungan yang sudah kita rencanakan. Karena misalkan kita membuat tabungan untuk anak masuk ke SD misalkan ya, atau ke SMP, kita kan sudah memperkirakan waktunya. Kalau kita pakai uang itu untuk kebutuhan darurat, ketika anak nanti akan mendaftar sekolah, berarti kan uang itu berkurang. Kecuali kita udah punya uang untuk mengembalikan sejumlah itu. Cuman biasanya itu akan sulit, karena kalau misalkan tabungan yang sudah kita persiapkan gitu ya, saya tabungan jangka panjang itu kan sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit, namanya kan banyak. Sedangkan dana darurat kemungkinannya tidak sebesar itu kebutuhannya. Biasanya amannya itu kalau belum berkeluarga mungkin sekitar 3 atau 6 kali gaji. Kalau sudah berkeluarga, sudah punya anak, dana darurat yang disarankan itu idealnya adalah 9 kali gaji. Namun dana darurat ini jangan dipakai untuk yang lain, karena ini memang benar untuk kondisi darurat gitu. Begitu, Bu Yuyun. Iya, baik. Next pertanyaan dari Bu Rina Rahmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Retno, dengan penghasilan 2.500.000 per bulan, apakah bisa menyisihkan untuk dana berkurban di Idul Adha yang akan datang? Sementara penghasilan tersebut kadang stabil, kadang juga tidak. Jadi tidak selalu sebulan sekali menerima 2,5 juta tersebut. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Rahmawati. Terima kasih atas pertanyaannya. Apakah bisa penghasilan 2,5 juta sebulan ini untuk disisihkan untuk dana berkurban? Insya Allah bisa. Saya itu sekadar cerita juga ya, saya pernah mendengar kisah nyata ini di sebuah daerah di Yogyakarta. Di situ ada sebuah tempat atau sebuah desa, di sana kalau mungkin ada yang tahu, di situ adalah banyak penjual bakso di situ. Jadi di sebuah desa itu banyak sumber penjual bakso gitu, yang mungkin ada yang keliling, ada yang punya warung dan lain sebagainya. Awalnya di tempat itu tidak ada orang yang berkurban di masjid pada saat Idul Adha, karena merasa saya ini kan pedagang bakso, tidak punya penghasilan yang tetap, kenapa saya harus berkurban gitu. Nah, apalagi kita punya 2,5 juta nih, kan banyak nih. Maksudnya, kalaupun tidak selalu 2,5 juta, pasti insya Allah ya tidak akan jadi nol, insya Allah ya, tetap ada penghasilan. Nah, cara yang dilakukan, suatu saat ada seorang ustadz datang ke daerah tersebut dan mengunjungi tetua yang ada di situ untuk bersama-sama merencanakan pembelian hewan kurban yang pertama untuk tahun depannya, misalkan seperti itu. Caranya adalah setiap satu mangkok pertama bakso yang terjual itu ditabung, masukkan ke dalam sebuah kaleng khusus gitu. Jadi itu ditabung terus, begitu terus setiap hari, hingga akhirnya saat ini itu sudah banyak warga situ yang berkurban gitu. Awalnya usaha tersebut memberikan donasi untuk berkurban di daerah tersebut, di masjid tempat tersebut. Tapi lama-kelamaan karena masyarakatnya sudah mandiri, akhirnya mereka bisa mengelola itu. Jadi masing-masing bisa menabung satu mangkok saja. Satu mangkok bakso mungkin sekarang berapa? 10.000 mungkin ya, atau 15.000. Itu setiap hari dengan rutin, dengan disiplin. Akhirnya mereka bisa berkurban semua satu desa itu, gitu. Alhamdulillah. Gitu, mungkin insya Allah bisa juga untuk mempersiapkan dana berkurban setelah kita gajian, langsung sisihkan semampu kita. Gitu. Iya, kuncinya disisihkan terlebih dahulu ya, Mbak Retno ya. Ya, betul. Disisihkan, jangan disisakan. Jangan disisakan di akhir. Next, pertanyaan dari Bu Lina Sartika. Assalamualaikum, saya mau bertanya, bagaimana agar bisa konsisten dalam mengelola pengeluaran agar selalu sama dengan catatan. Nah, ini masalahnya dengan catatan lagi ya Mbak Retno ya. Biasanya saya ini semangat di awal seperti bulan pertama, tapi setelah itu pengeluaran ternyata tidak sesuai dengan catatan. Nah, ini mohon motivasi dan penjelasannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lina Sartika. Iya nih, banyak kok temennya yang juga bermasalah dengan pencatatan pengeluaran gitu. Udah semangat, ternyata kok tiba-tiba malas, ya udah nanti aja gitu. Sepertinya kita perlu meluangkan waktu sebelum kita tidur ya, sebelum kita istirahat, setelah anak-anak tidur, itu untuk
mencatat atau merapikan apa yang sudah kita keluarkan hari ini. Kenapa? Karena kalau kita numpuk besoknya mungkin kita lupa. Gitu. Kalau misal kita tidak bisa mencatat di sebuah buku, yang mungkin buku tebal, kita bisa memakai notes yang kecil itu, buku kecil yang bisa kita bawa kemana-mana gitu, dan lebih 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 memberikan semangat bagi kita daripada kita harus membuka buku berat atau kita menggunakan aplikasi. Itu juga merupakan salah satu solusi. Karena begini, ada hal yang menarik dari aplikasi bagi orang yang mencatatnya di situ. Karena di situ akan ada grafik tentang kondisi keuangan kita. Melihat kondisi keuangan kita sendiri itu tuh menarik loh, dan memberikan kita semangat untuk terus mengisi dan nanti gimana ya? Akhirnya berapa persen ya yang aku pakai untuk memenuhi kebutuhan bulananku gitu. Itu menarik. Jadi mungkin solusinya adalah menggunakan catatan kecil, buku kecil, jangan kertas lembaran satu ya, tapi buku kecil biar kita bisa mencatat secara terus-menerus, atau kita menggunakan aplikasi. Dan kalau mau lihat, tengok-tengok aja aplikasi, oh ternyata kondisinya seperti ini, oh besok ternyata lebih bagus lagi kondisinya, ternyata bisa ngerem di sini, gitu. Nanti kita akan semangat, insya Allah. Iya, baik. Tadi kuncinya di aplikasi ya. Mulai Iya, bunda-bunda semua kita kira-kira apa yang Mbak Retno ada rekomendasi aplikasi yang bisa digunakan? Tadi Miss Ika itu dia pakai money tracker ya. Kalau nggak salah saya lihat. money tracker bisa. Money Lover juga bisa. Money Lover itu mudah sekali digunakan dan tampilannya itu menarik untuk ibu-ibu. Simple, walaupun kalau secara akuntansinya benerannya itu mungkin ada yang kurang sesuai, cuman bagi saya kalau saya melihat itu saya tidak masalah, yang penting saya bisa menilai kondisi keuangan saya, berapa saya memiliki pemasukan, mana yang saya tabungkan A ke ABC misalkan gitu, kemudian pengeluaran saya apa saja, dia kan sudah mengelompokkan sesuai dengan pengeluaran itu, kita tinggal klik dan itu udah sekali. Karena saya pernah juga coba pakai Andromani. Andromani ini secara akuntansi dia bagus, tetapi secara tampilan kurang menarik. Dan kalau kita mencoba, misalnya kita memang bukan orang yang terbiasa dengan jurnal-jurnal, maka kita akan pusing sendiri gitu. Jadi kalau untuk masyarakat umum saya rasa saya tidak terlalu menyarankan ini ya, karena saya sendiri pun awal mempelajari itu kok gini banget, detail banget kayak pelajaran kuliah gitu. Jadi nanti malah pusing, terus malah ada motivasi. Jadi mending kita cari aplikasi yang menarik secara tampilan, secara fungsi juga bagus dan mudah digunakan, itu yang penting. Iya, baik. Pertanyaan selanjutnya ini pertanyaan kedua dari ini, nama di sininya Butter Channel ya, lucu banget. Kalau dengan sebelumnya Mbak Sri dulu, Mbak Sri Lestari Fajrin. Assalamualaikum Mbak Retno, mau nanya berapa persen proporsi alokasi penghasilan ke pengeluaran dan tabungan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sri Lestari. Kalau untuk penghasilan ke pengeluaran itu, kalau untuk kebutuhan sehari-hari, belanja bulanan lah itu ya, itu 50% ada di presentasi tadi, dan juga kalau tabungan itu minimal 10%. Tapi patokan ini sebenarnya relatif ya. Cuma secara umum kalau orang-orang financial advisor begitu, dan juga perusahaan-perusahaan pengelolaan keuangan akan menyarankan maksimal 50% dan kurang lebihnya kalau menabung minimal 10% dari penghasilan kita. Kalau misalkan kita mau menabungnya lebih, ya nggak apa-apa, itu akan lebih baik. Tapi jangan sampai kurang dari itu. Kalau kurang dari itu kita tingkatkan terus sampai 10% minimal gitu. Jadi kita kita akan memiliki kondisi keuangan yang aman bagi masa depan kita. Baik. Nah, ini tentang investasi nih, Mbak Retno. Kalau misalnya nabung dengan emas LM, kira-kira bagaimana? Khawatir saat butuh mau jual harganya malah turun. Iya, mengenai logam mulia ini ya dilema juga ya, karena sekarang ini kan sedang menanjak ya. Orang ingin jual logam mulia terus menawarkan untuk beli. Ini ada kekhawatiran nanti kalau mau jual harga turun. Kalau dengan kondisi sekarang ini,
pandemi yang saya tahu dari orang-orang petinggi perbankan di sana di pusat itu, bahwa sekarang ini akan lebih aman kalau cash. Cash is a king katanya gitu. Jadi kalau kita mau beli ya boleh, tapi jangan kita berharap ketika kita jual nih bulan depan atau tahun depan itu harganya itu akan menjadi lebih tinggi lagi gitu. Itu kita nggak tahu. Kalau kita mau berinvestasi ke logam mulia akan lebih baik kalau kita beli tapi tidak kita jual dalam waktu dekat. Gitu. Misalkan kita mau nabung untuk anak sekolahnya 2 tahun atau 3 tahun lagi. Nah menurut saya ya, kalau ini pendapat saya pribadi ya, lebih baik ditabung di rekening aja, jangan dalam bentuk logam mulia. Karena kalau pandemi itu diestimasikan sampai dengan 7 tahun ke depan, kita sangat tidak tahu kondisi yang akan terjadi menjelang 7 tahun tersebut, selama 7 tahun tersebut. Tapi kalau kita memang berinvestasi untuk 10 tahun ke depan, ya nggak masalah. Gitu. Kalau kekhawatiran mengenai harga logam mulia turun itu adalah bagian dari risiko investasi. Ya sebenarnya kemungkinannya sih naik, cuman kalau logam mulia itu naik, tapi kadang kalau kita jual itu kadang sama atau seimbang dari harga beli kita dulu. Kalau turun itu ya ada turun, tapi juga tidak turun-turun, tidak sangat anjlok gitu. Sebenarnya relatif stabil. Namun pilihan untuk berinvestasi ini tergantung dengan profil risiko masing-masing orang atau masing-masing investor. Ada orang yang berani ambil risiko tinggi, ya udah beli-beli aja nanti jual-jual, tapi nanti kalaupun nggak laku ya udah, atau kalaupun rugi ya sudah. Tapi ada juga orang yang risk averse gitu. Kalau dari risk taker, kalau ini risk averse. Jadi dia sangat berhati-hati. Aduh aku nggak berani kalau ada risiko ini, waduh mana ya. Kalau mungkin Butter Channel ini model yang agak hati-hati ya. Jadi kalau hati-hati, sebaiknya kalau berinvestasi logam mulia gunakan untuk investasi jangka panjang, jangan untuk jangka pendek. Begitupun dengan emas ya, Mbak Retno, gimana? Kalau misalnya Iya, menabung emas, mungkin saat ini lebih baik memang menabungnya dalam bentuk cash gitu ya? iya gimana? Ini sama seperti emas gitu, Mbak Retno. Kalau misalnya dalam masa pandemi seperti ini memang bagusnya kita menabung dalam bentuk cash gitu ya? Betul, iya. Lebih aman dalam bentuk cash. Iya, karena Hmm. cash itu kan liquid. Setiap saat kita butuh, kita bisa gunakan itu. Tapi kalau yang tidak liquid seperti emas kan belum tentu itu bisa langsung terjual saat itu juga gitu. Padahal kita sedang menghadapi kondisi yang unpredictable. Kita sangat tidak tahu kondisinya, tidak ada yang tahu kan. Diprediksi pun sering meleset kan, banyak orang prediksi juga meleset juga. Iya, baik. Baik, Mbak Retno, sepertinya pertanyaannya sudah habis nih dari teman-teman. Nah, ini saya mau bertanya sedikit tentang kemarin ngintipin IG-nya Mbak Retno, sepertinya sedang menyusun sebuah buku ya, Mbak ya. Oh iya, iya betul. Bisa Ya kemarin, diceritakan gitu, Mbak? Maksudnya sedikit gitu kisi-kisinya tentang bukunya. oh itu buku tentang Brilliant at Finance. Jadi Mm-mm. buku itu sebenarnya saya sedang ikut kelas menulis gitu ya, Mm-mm. kelas saya suka menulis dan sedang menulis tentang Brilliant at Finance. Itu berisi tentang keluarga muda. Keluarga muda itu yang didefinisikan keluarga yang baru saja menikah sampai Mm-mm. dengan usia pernikahan 5 tahun. Nah, pada masa itu kan kita biasanya idealis ya, Mm-mm. misalkan kita ingin tinggal di rumah sendiri, tinggalnya di kompleks A gitu ya kan, terus saya ingin beli kendaraan, saya ingin begini begitu begitu dan Mm-mm. macam-macam. Di sisi lain kita tuh juga harus sadar diri bahwa kondisi keluarga saya tuh seperti ini, keuangan saya kemarin tuh udah keluar banyak uang nih untuk nikah misal gitu ya. Tapi ketika sudah menjalani pernikahan itu, eh, bukan berarti uang itu akan ada terus nih selama Mm-mm. 5 tahun ke depan. Belum nanti kalau ada anak, kemudian kebutuhan yang sama-sama belajar lah, apakah menjadi istri atau menjadi suami, kemudian menjadi orang tua, yang ternyata pengeluarannya itu eh, banyak yang kata orang itu adalah roller coaster kehidupan
pernikahan gitu ya. Hmm. Nah, itu harus dipersiapkan dan kita harus memiliki fondasi finansial yang kuat. Nah, fondasi finansial ini tidak hanya untuk diri kita sendiri ya, kita mengenal diri kita sendiri, tapi kita juga mempersiapkan untuk masa depan anak, gimana kita mempersiapkan tabungan pendidikannya, bagaimana kita mempersiapkan tabungan untuk haji, bagaimana kita mempersiapkan dana untuk hari tua agar kita tidak menyusahkan atau tidak merepotkan anak cucu kita. Bagaimana kita jika ingin mempersiapkan warisan, bagaimana kita jika ingin menikahkan anak nanti, itu harus kita siapkan dari sekarang. Dan bagaimana juga kita mengajarkan anak-anak kita agar mereka itu nantinya memiliki wawasan finansial yang baik sejak dari kecil. Kita ajarkan mereka hingga nantinya mereka ketika dewasa mereka sudah paham, oh begini cari uang, begini mengelola uang, begini dan lain sebagainya. Karena permasalahan yang sering ada sekarang adalah punya uang tapi nggak bisa ngelola uang, akhirnya Nah, iya habis. betul. Nah, ini Nah itu harus disiapkan. Mbak Retno menarik tentang apa mengajarkan anak keuangan gitu. Gimana ya biar anak tuh di usia yang masih 5 tahun seperti itu ya, masih usia dini. Gimana sih tips yang Mbak Retno ajarkan gitu ke anak-anak mengajarkan literasi keuangan sendiri? Kalau untuk anak-anak saya balita itu Mm-mm. bisa dari buku, Hmm. bacaan. Itu kan banyak tuh sekarang buku-buku yang menceritakan tentang menabung, misalnya mau beli buku akhirnya nabung dulu, kemudian mau beli mainan nabung dulu gitu, kemudian disiapkan tabungan tabungan untuk anak, jadi anak itu praktek setiap hari boleh atau sebulan sekali boleh misalnya tabungan untuk misalnya mau beli buku boleh, misalkan dia diajarkan untuk bersedekah dia kasih tabungan sendiri nanti kalau sudah penuh untuk bersedekah, kemudian nanti untuk beli mainan satunya misalkan seperti itu diisi secara rutin, jadi anak terbiasa menabung secara rutin. Kemudian nanti kalau sudah SD nanti bisa diajarkan juga diberi uang saku itu awalnya mungkin setiap hari, kemudian ketika melihat oh dia sudah bisa mulai mengelola uangnya gitu ya kan, nanti Mm-mm. mundur jadi seminggu sekali dia Hmm. terlatih, kemudian lama-lama jadi sebulan sekali, nanti kan lama-lama dia terasah kemampuan dia untuk mengatur keuangannya seperti itu. Mm-mm. Baik, menarik. Ini Mbak Retno ada yang mau sharing dari Mbak Aulia. Ini kami menerapkan menabung dua macam. Satu bagian untuk menabung emas untuk jangka panjang dan satu bagian menabung uang biasa untuk jangka pendek di rekening yang tidak bisa diakses melalui mobile banking. Biar tidak mengiler belanja online juga. Nah, itu gimana Mbak Retno kira-kira? Uh, Assalamualaikum Mbak Aulia, ini bagus ini. Jadi kita menabung untuk jangka panjang boleh dan jangka pendek. Jangka pendek ini bisa dalam waktu setahun atau 2 tahun. Tapi kalau saya boleh memberikan masukan, baik untuk jangka panjang ataupun jangka pendek ini tentukan juga tujuannya. Yang jangka panjang ini untuk apa saja. Jangan sampai kita menabung tapi kita ngawang gitu ya. Jadi ternyata nanti tabungan kita masih kurang atau ternyata tabungan kita berlebih dan bisa dialokasikan untuk yang lain, itu kan sayang. Jadi agar lebih optimal dibuat tujuan ya, menabung untuk jangka panjang untuk ABC misalkan senilai segini 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 atau gimana, kemudian untuk menabung jangka pendek ini bagus, ini tidak bisa diakses, ini juga salah satu kunci nih, karena kalau rekening bisa kita akses menggunakan mobile banking, ujung-ujungnya ya nanti untuk belanja ini betul banget. Jadi memang itu sudah betul kita memiliki uang uang yang harta yang liquid, yaitu berupa uang di rekening, dan juga yang tidak liquid tidak apa-apa, dan itu benar untuk jangka panjang. Kemudian Iya, kebiasaan saya harus diperbaiki biar nggak tiba-tiba bolong. Ya harus diperbaiki. iya Betul. mungkin ini ya karena kita generasi milenial yang sepertinya tentang literasi keuangan ini baru terasa saat sudah berumah tangga ya Mbak Retno. Jadi kurang Betul. terasa gitu buat mencatat seperti itu apa menulis di aplikasi seperti itu dan memang harus terus dilatih ya kuncinya seperti itu ya Mbak. Iya, iya. Sebenarnya kalau mau bikin kolom gampang aja sih. Kalau gampangnya kalau bahasa akuntansi kan debit, kredit, saldo. Tapi pemasukan, pengeluaran, saldo. Itu aja tulis. Kita hari ini ada uang masuk berapa, kita ngeluarin uang berapa, nanti kasih keterangan, kemudian sisanya berapa. Itu nanti akan mulai tergambarkan. Ternyata dalam 1 bulan saya pengeluarannya segitu banyak. Itu
enak juga untuk mencatatnya daripada kita mencatat satu-satu pengeluaran kita tapi kita tidak mengevaluasinya gitu. Kalau dengan catatan tabel tadi kita kan udah mengevaluasinya, ternyata pengeluaran kita banyak sekali loh gitu. Iya, baik. Nah, ini pertanyaan kembali dari Mbak Asmi Syafrina. Terkait mana yang harus jadi prioritas, melunasi hutang terlebih dahulu atau mensisihkan uang buat menabung dengan income yang pas-pasan. Kalau menabung, utang tidak terbayar. Kalau bayar utang, tidak ada tabungan. Seperti itu, Mbak. Iya, boleh gimana Mbak Azmi Syafrina. Kalau saya nih, data saya pribadi ya, kalau saya ini akan memprioritaskan untuk membayar utang. Kenapa? Karena ketika kita meninggal, kita akan ditanya utang kita kan, karena diminta Betul-betul. untuk bertanggung utang kita. Kalau kita nggak punya tabungan ya udah nggak apa-apa. Cuman kalau bisa nih, kalau bisa kita tetap bisa tabung dan juga tetap bisa bayar utang. Caranya kita bisa datang ke pihak yang memberikan utang kepada kita untuk kita cicil sesuai dengan kemampuan kita. Solusinya seperti itu. Sehingga ada bagian yang masih bisa kita tabung gitu. Karena kalau kita tidak punya tabungan, apalagi kita sudah berkeluarga, itu juga akan susah ya, merepotkan kita atau mungkin merepotkan orang-orang di sekitar kita nantinya gitu. Berarti prioritaskan bayar hutang terlebih dahulu ya, Mbak ya. Iya. Next dari Miss X. Miss Ika ini sharing ya, kalau misalnya Miss Ika sendiri selain menggunakan rekening terpisah dengan sistem auto debit, saya ikut menabung LM. Sementara untuk anak saya ada tabungan khusus yang menarik bentuknya dan terkunci, jadi sekecil suka menabung. Terima kasih Miss Ika sharingnya ini. Iya, bagus sekali nih. Nah, Dengan sistem ini auto debit. dari Fajar Hidayat mengenai investasi apa untuk gaji low income. Kira-kira investasi yang cocok untuk gaji low income itu apa ya Mbak Retno? Kalau gaji low income, investasinya kalau untuk jangka panjang ya. Mm-mm-mm. Kalau untuk jangka panjang, kalau mau apa namanya emas tapi yang koin itu loh, yang koin kecil-kecil itu juga bisa. Itu dibandingkan kalau misal mau ke pasar uang atau pasar saham itu nanti khawatirnya ya itu resikonya kan lebih tinggi gitu. Sehingga kalau penghasilan kita itu low income dan kita masih harus menanggung resiko yang tinggi itu, nanti kita kayak nggak tenang gitu hidupnya. Karena backup kita kan tidak sekuat orang-orang yang memang kondisi finansialnya atau penghasilannya sudah tinggi gitu loh. Biasanya mereka menengah ke atas atau orang-orang yang sudah berpenghasilan tinggi itu mereka jor-joran aja mau investasi di mana aja tidak masalah. Tapi kalau kita low income, kita harus memilih investasi yang risikonya relatif lebih rendah. Baik. Nah, itu sekarang tuh kalau saya lihat di akun Instagram lagi ngehits tentang sukuk ya, Mbak Retno. Seperti itu. Itu kira-kira buat gaji low income itu seperti apa ya, Mbak? Kalau sukuk itu, kalau untuk gaji low income ya bisa sih. Tapi saran saya nih, kalau Mm-mm. misalkan ingin berinvestasi pada hal itu gitu, Mm-mm. itu kita lihat dulu um, kondisi atau nilai yang akan kita bayarkan. Misalnya begini, kita memiliki penghasilan 2,5 juta. Kita sudah gunakan untuk kebutuhan bulanan itu 50%-nya, Mm-mm. 1,25 juta. Kemudian kita udah gunakan untuk menabung, kita gunakan untuk bersedekah atau berinfak juga. Nah, kita masih punya sisa berapa? Nah, ketika kita punya sisa berapa itu, nah itu kita sesuaikan dengan investasi yang kita inginkan. Boleh sebenarnya kalau misalkan kita ingin ke sukuk atau kita ingin investasi yang lain seperti ke emas tadi itu ya. Mm-mm. Nah, itu boleh-boleh saja asalkan itu sesuai dengan apa ya namanya kondisi keuangan kita gitu loh. Jangan sampai berlebihan. Saya mau beli ini, mau beli itu. Tapi kalau misalkan kita ingin berinvestasi, kalau memang itu sudah memiliki legalisasi dari pemerintah atau pihak yang menaungi itu insya Allah aman gitu. Jadi jangan khawatir, hanya saja itu memang harus disesuaikan dengan kondisi keuangan kita. Jangan
Jangan terlalu ingin berinvestasi sedangkan kebutuhan pokok kita tidak terpenuhi. Iya, siap Mbak Retno. Kayaknya pertanyaan dari Bu Fajar tadi mengakhiri perjumpaan kita kali ini karena sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi nih Mbak Retno. Terima kasih banyak atas kesempatannya nih udah bagi-bagi pengetahuan, ilmu tentang pengaturan keuangan bagi gaji low income. Nah, sekarang kira-kira nih closing statement dari Mbak Retno mungkin bisa disampaikan. Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini agar kita tidak lupa untuk mengelola keuangan kita dengan bijak. Kenapa? Karena kita tidak tahu pandemi ini kapan akan berakhir. Sedangkan kita memiliki keluarga dan kita harus hidup dengan baik, kita harus bisa bertahan dengan berapapun pendapatan kita saat ini, sehingga kita perlu memiliki fondasi keuangan yang kuat bagi keluarga kita. Dan kapan itu dimulai? Ya dimulai sekarang ini, saat ini. Gitu. Jangan sampai kita nanti menyesal pada akhirnya. Iya, Saja. alhamdulillah. Terima kasih Mbak Retno, sukses untuk bukunya ya. Iya, terima kasih Iya, Mbak bagi Indah. teman-teman mungkin yang punya pertanyaan seputar keuangan bisa kunjungi Mbak Retno di Instagramnya @drus underscore apa ya Mbak Retno? Saya lupa. Underscore. Oh iya, @dru Underscore underscore Dwi Retno. Mungkin bisa cari di Instagramnya seperti itu. Terima kasih teman-teman. Insya Allah untuk materi sendiri akan saya share di WhatsApp ya, di grup WhatsApp. Dan juga terima kasih atas pertanyaannya dan semangatnya untuk hari ini. Insya Allah Parenting Ahad akan kembali di bulan Maret dengan tema-tema yang berbeda tentunya. Saya Indah Budiarti undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Retno, teman-teman semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum.